Oke, untuk rumus selanjutnya kita akan masuk ke latihan rumus mencari rata-rata atau average ya. Caranya kita lihat misalkan kita akan mencari rata-rata dari volume. Dari volume ini kita akan cari rata-ratanya. Caranya adalah kita langsung cari ke rumus AutoSum, ada average. Kita klik ini bukan di sini ya, tapi kita select di area sini. Klik di area sini dan kita akan mencari rata-rata yang mana saja. Kan kita mencari rata-rata untuk volume ya. Dari yang galian tanah ini sampai dengan buang tanah. Nah, caranya setelah kita klik volume galian tanah, kita cari tanda panah diagonal dari volume itu dari yang kita select tadi sebelah kanan bawah. Itu ada tanda panah diagonal, kita tarik. Klik kiri sambil ditahan, tarik sampai ke bawah. Oke, kita lepaskan, kemudian enter. Sama. Ya. Nah, untuk harga satuan, kita cari juga rata-ratanya berapa. Subtotal kita juga cari rata-ratanya berapa. Nah, untuk memudahkan, ingat tadi ya, ketika kita membuat perkalian, sama ya, kalau mau ke bawah, tadi kan diklik begini ya. Nah, biar rumusnya sama. Nah, yang rata-rata juga sama. Kita biasa ke samping atau ke horizontal, kita tinggal klik. Kita akan mencari kan harga satuan dari rata-rata harga satuan dan rata-rata subtotal. Jadi caranya kita klik dulu rata-rata di volume tadi, kemudian muncul tanda plus di sebelah kanan bawah. Kita klik kiri, ditahan dan tarik. Nah, itu akan muncul. Ini itu adalah rata-rata dari harga satuan. Cara menceknya gampang. Kita klik 2 kali. Nah, ya di sini ada rumus. Average dari G6 sampai G13. Ya, berarti itu udah betul. Ini juga tinggal diklik. Nah, ini juga sama. Rata-rata dari H6 sampai dengan H13. Ya. Nah, kemudian untuk melihat jumlah number. Jadi kita misalnya mau melihat jumlah pekerjaan dari pondasi pile cap ini ada berapa list pekerjaan ya. Tadi volume ini ada berapa volume pekerjaan, gampang. Kita klik di sini, kemudian AutoSum, count number. Nah, ini kan yang terselect kita melihat ini ya. Kalau kita men-select ini nanti hasilnya akan 2 karena ada dua count yang terhitung, yang di F15 dan F16. Sedangkan kita akan menghitung yang ini ya. Jadi kita ganti selectnya ke sini. Seperti biasa kita lihat lagi tanda diagonal, garis diagonal, panah diagonal di sebelah kanan bawah. Kita tarik, tahan sampai bawah, kemudian enter. Nah, terlihat jumlahnya adalah ada 8 pekerjaan. Kita hitung manual, benar ya, ada 8. Ada 8 jenis pekerjaan. Nah, untuk menghitungnya lagi, harga satuan. Harga satuannya ada berapa number sih ini? Ada berapa list pekerjaan di harga satuan? Sama. Kita klik di count number volume, kemudian muncul tanda plus di sebelah kanan bawah. Kita klik, tarik, dan tahan. Ada 8, betul ya? Karena ini semuanya sama, ada 8. Ada 8 list, ada dari galian tanah, urugan pasir, lantai kerja, backcasting, besi tulangan, beton cor, urugan tanah, dan buangan tanah. Nah, kemudian ada rumus max. Rumus max ini untuk melihat nilai paling besar atau nilai maksimal dari volume ini. Dari list volume ini mana sih yang nilai paling besar gitu ya. Kita baru punya data ini cuma 8 ya. Jadi gampang nih, pasti ketebak nih. Yang paling besar adalah 45,67. Tapi nanti ketika kita akan membuat RAB rumah itu sudah tidak 8 list lagi pekerjaannya, ada banyak ya, ada ratusan pekerjaan. Nah, itu yang sulit.
Jadi bisa gunakan rumus max ini ya. Kita select kursornya di nilai volume ini ya, di kolom volume dan di baris max. Kemudian kita auto sum, ambil max. Nah, ini juga yang terselect yang area sini ya. Jangan yang area sini, kita arahkan ke area yang volume ini. Klik, kita tarik lagi sampai dengan ke bawah. Setelah ditarik dan terselect semua, kita enter. Ya, betul kan? Hasilnya adalah 45 ya. Tanpa kita hitung juga kita lihat sekilas pun pasti ketahuan ya, ini hasilnya 45. Karena listnya baru 8, tapi kalau listnya sudah ratusan, kita sulit menghitung satu persatu gitu ya. Nah, untuk melihat nilai max dari harga satuan dan subtotal, sama seperti tadi, kita select yang tadi sudah kalian buat untuk nilai max dari volume, kemudian muncul tanda plus di sebelah kanan bawah, kemudian drag dan tahan. Nah, ini ya, kita bisa lihat di harga satuan itu nilai maksimalnya adalah 989.085 rupiah. Sedangkan nilai maksimal untuk subtotal itu ada di 478.108 rupiah. Nah, bisa terlihat langsung karena kita masih punya 8 list. Kalau kita membuat RABA 2000-an udah sulit ya. Gampang sebenarnya kalau untuk hanya listnya sampai 8 urutan pekerjaan masih mudah ya. Nah, kemudian nilai min, nilai minimal. Kita bisa lihat auto sum, nilai min. Nah, ini yang terselect juga kan area sini ya. Kita pindahkan ke area sini. Klik. Kemudian kita tarik, tahan, drag sampai ke bawah. Kemudian enter. Nah, nilai minimalnya di sini terlihat 0,04 ya. Nah, kemudian untuk melihat nilai minimal dari harga satuan dan subtotal sama seperti tadi, kita drag lagi ya, kita klik tadi nilai minimal dari volume, kemudian muncul tanda plus di sebelah kanan bawah, kemudian tarik, tahan, dan drag. Nah, seperti ini. Jadi di harga satuan yang paling murah itu adalah harga besi tulangan, gitu ya, 10.470. Nah, sedangkan di subtotal yang paling murah adalah harga urugan tanah kembali di 6.683 rupiah. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran membuat rumus if. Ya, kita latihan dari sini ya, dari nilai bobotnya. Kita lihat jika nilai subtotal itu lebih dari 100.000, maka dia termasuk mahal. Namun, jika nilainya lebih kecil dari 100.000, maka nilainya adalah murah bobotnya. Nah, kita coba bikin rumus if-nya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus terakhir untuk pertemuan ini ya. Kita akan belajar rumus dasar dari if. Yang akan dijadikan patokan adalah subtotal. Ya. Jika subtotal ini di setiap uraian pekerjaan lebih kecil dari 100.000, maka bobotnya itu murah. Jika subtotal dari uraian pekerjaan lebih besar dari 100.000, maka bobotnya itu mahal. Nah, kita coba bikin rumusnya di sini. Caranya, kita select ya, yang aktif kursornya ada di I6. Itu ada di sampingnya subtotal dari tanah galian. Ya, diklik, kemudian auto sum, more function, ambil if, oke. Kemudian select logical test. Logical test yang akan diambil adalah patokannya adalah nilai subtotal dari tanah galian dulu ya. Kita klik ini H6 ya, subtotal dari tanah galian. Kemudian tanda lebih kecil. Kemudian tulis tadi 100.000 ya. 100.000 value if true. Kalau kurang dari 100.000 itu yang benar adalah murah. Nah, jika nilainya value if false, kalau lebih dari 100.000 ya, jika tidak sesuai dengan logical test ini, lebih besar dari 100.000 artinya itu adalah mahal. Kita tulis mahal. Oke. Enter.
Nah, kita lihat di sini. Tiba-tiba di sini muncul murah ya di bobot galian tanah. Kenapa murah? Karena dia kurang dari 100.000. Subtotal ini kurang dari 100.000. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita menjumlahkan atau melihat bobot di bawahnya, kita klik yang tadi, kemudian cari tanda plus di sebelah kanan bawah, kita klik, ditahan dan tarik sampai ke bawah. Nah, kita lihat, kita beri tanda yang murah, ya, yang murah saya kasih tanda kuning. Kita kasih tanda kuning, terlihat kan ya? Yang murah itu yang harganya kurang dari 100.000. Ya, ini kurang dari 100.000 itu murah. Kalau yang harganya lebih dari 100.000, ini ada 200, 400, 300.000, itu artinya mahal. Seperti itu. Ya. Oke, silahkan untuk latihan minggu ini kalian coba. Nanti saya akan berikan template-nya yang masih kosong di kelas LMS pertemuan kali ini.